Ih, lucu ya, kita lagi pacaran nih, kayaknya bakal lebih bonding kalau kita punya bisnis bareng. Wow. Lu rekomen nggak teman-teman di sini untuk bisnis bareng pacarnya? Jujur susah guys. Jangan ya. Bullshit lah lu ngomong. Bisa profesional ya misalnya. Nggak mungkin. Oke. Kalau misalnya pacar lu marah juga lu. Yang gue mau nanya, dari lu nya sendiri melihat apa sih apa yang lu cari ketika menginvest ke sebuah bisnis? Apakah lu lihat bisnisnya dulu atau foundernya dulu? Kalau gua ya, gua jujur ngelihat dua-duanya. Oke. Jadi kan banyak yang bilang oh bisnis invest in founder dan lain-lain. Gua percaya memang itu punya beban proporsional yang cukup besar. Tapi bisnis model juga sangat berpengaruh sih. Jadi gue bisa lihat dua-duanya gitu. Kayak kalau misalnya foundernya bagus, kualitinya, dia bisa improve, bisa agile, dia nggak punya suatu pemikiran yang kayak apa ya, kaku gitu ya. Dia adaptif, sesuai sama value-value gue ya. Gue itu checklist satu. Dan kedua bisnis model. Kalau bisnis model itu karena kalau misalnya lu bikin lu udah punya checklist satu nih, tapi bisnis model lu nggak menarik. Menurut gua juga it's kinda wasting time ya. Iya. Karena kayak satu dia kalau cuman kalau waktu doang, kalau misalnya biaya juga gitu ya. Apalagi kalau di level gua kan gua ngomongnya kenapa kok biaya juga karena emang gua belum punya a lot of capital. Beda kalau sama Andrew bakal ngomong nggak apa-apa lah hilang duit tapi nggak hilang waktu, kan gitu kan? Kalau gue karena capital gue juga belum terlalu banyak, jadi gue sangat pedulin itu. Gue sangat menghitung dan gue sangat berpikir gimana caranya ini nggak rugi. Dan kalau tadi kan lu bilang kan kayak kebanyakan orang investnya di mana di kripto, saham TBK, company TBK. Nah sekarang karena Andri Hakim ngomong nih sama si kripto yang bilang multi bagger gitu. Oke. Lu multi bagger bisa berapa? 10 kali. Oke. Itu udah bagus kan? Berapa banyak yang lu 10 kali? Dia ngomong pani dari berapa sampai berapa? Berapa banyak, Bos? Lah gua bisnis ya gua ini ya apa namanya? Sesuaikan lagi dengan my profile ya. Profile gua belum punya banyak duit. Jadi kalau dia bilang kalau masuk pani 100M bisa jadi 1T. Ya 100M karena size-nya gede. Nah kalau misalnya gue cuma punya miliaran, gue merasa gue lebih jago, bukan lebih jago ya, gue lebih bisa untuk milih bisnis yang masih kecil akhirnya bisa gede. Dan itu juga proven ke semua company yang gue invest ya, most of them sih sampai sekarang tumbuhnya luar biasa gitu. Oke. Dengan dana yang gue punya ya. Oke, berarti gambarannya itu lu merasa belum perlu gua ngejar multi bagger di saham karena secara capital itu di gua di lu lebih cocok ya itu dimasukin ke bisnis dan toh dari pengalaman investment lu di bisnis private ini toh hasilnya juga multi bagger juga gitu ya. Multi fucking bagger. Oke. Jadi nggak cuman multi bagger, multi fucking bagger. Oke. Jadi ya sedangkan gue selama ini jangan bilang ini maksudnya gue nyoba bos saham kripto gitu. Ya mungkin bukan bidang gue di sana ya. Okay. Gue terbukti lose ya. Cuman sekarang doang aja nih harga BMRI murah. Gue sikat aja BMRI udah. Oke. Gue tutup mata ya udahlah. Pasti gue yakin ini pasti untung nih kalau masuk sekarang. Tapi kan nggak bisa kali 10 BMRI. Benar. Mentok kali 3 paling. Kali 2 itu pun beberapa tahun lagi. Bisa lah nunggu pas lu udah punya cucu lah kali 10 mungkin. Mungkin. Nah, di saat gue punya cucu ini, perusahaan yang gue invest harapannya udah multi fucking bagger lagi gitu, nggak cuma multi fucking bagger gitu. Oke. Nah, balik ke cerita tentang mencari founder. Berarti kan lu lihat dua sisi nih. Bisnis modelnya harus oke dan foundernya juga harus oke. Nah, definisi founder yang oke menurut lu itu apa sih? Menurut gua yang pasti dia jujur ya. Jujur. Yang berarti hal pertama yang paling penting, paling sakral itu adalah jujur. Jujur nggak ngakalin lah. Oke. Bisnisnya tuh mikirin gimana bisnisnya gede, bukan fokus ngakalin orang. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya skill setnya dia. Sama yang terakhir yang tadi sesuai yang gua bilang communication tadi sih. Karena gue kan kumpul banyak banget
nggak banyak ya, beberapa founder ya. Beberapa founder ya problemnya biasanya di communication gitu. Nggak cuman dari gua ke dari founder ke gua, dari gua juga. Jadi Oke. gua juga nggak sempurna, gua juga Oke. punya harus ngebenerin itu sih. Jadi 3 itu yang mungkin gua liatin sih. Oke. Nah, pernah nggak ketemu red flag paling paling red banget gitu, yang ketika lu misalnya lu udah tinggal OTW nginvest nih atau udah on discussion, kayaknya ini bisnisnya menarik, berarti kan secara bisnis model lu lihat wah oke, tick gitu ya. Next cek foundernya, wah ternyata pas ketemu Kebalik, founder kebalik. dulu. Oke, lu cek foundernya dulu. Iya. Oke, lu cek foundernya, langsung ketemu orangnya, ini red flag parah. Jadi supaya teman-teman di sini bisa tahu, dan kalau mereka merasa, ih gila gue punya sifat kayak gini nih, mereka bisa perbaiki gitu loh. Apa red flag terbesar dari founder yang pernah lu temuin? Kayak yang gua sempat jelasin tadi mungkin lebih ke itu ya, mau ngakalin tuh ya. Gimana Jadi, cara lu red tahu flag ini dia mau ngakalin? kelihatan bro, kayak gini. Misalnya mau diinvest nih ya, dia tahu dia butuh dibantu, dibimbing, Oke. butuh di scaling gitu ya. Dia punya ilmu yang gua nggak punya. Oh pernah nih, menarik nih. Jadi satu case. Oke. Ada satu temen gua, Oke. bukan temen sih ya, kayak kenalan gua gitu. Dia itu punya bisnis F&B. Hmm. Terus gua kan juga mau jalan F&B yang di Malang tuh ya. Terus minta valuasi, tiba-tiba minta nembak sekian. Gua tanya, lu dapetnya dari mana? Hmm. Ya nggak ada, kira-kira aja pengen butuhnya nanti sekian, nanti bisa balik modal sekian. Terus gua bilang, gini, ini udah red flag banget nih. Gua kalau masuk ke tempat tuh, satu, udah jelas lu butuh gua juga nih. Karena lu butuh di scaling, butuh dikasih knowledge dan lain-lain. Ya kan? Terus gua juga harus untung dong. Gua juga pengen balik modal. Jangan ngomong untung dulu. Ngomong balik modal aja. Itu gua udah hitung kan. Lu omset sekian, net profit sekian, bla 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 bla, dihitung. Ini kalau gua masuk nih ke tempat lu nih, dengan skema yang lu tawarin, gua baru bisa BEP 15 sampai 20 tahun. Itu pun kalau dengan skema lu yang bagus. Kalau misalnya lu bisa berjalan masih 20 tahun dan bertumbuh masih sesuai ada. proyeksi 15 sampai 20 tahun. Ini lu mau ngakalin gua apa gimana gitu loh. Ya itu gua langsung red flag. Wah ini orang maunya ngeruk gua nih, mau nguntungin gua, bukan mau jadi partner, mau ngambil duit gua. Nah di sini langsung gua, oh ya gua tolak lah. Seharusnya gua bilang kayak, ya nggak bisa kayak gini. Ini hitungannya nggak masuk. Gua kan pengen ngejar kalau bisa save dong 3 tahun balik modal, 4 tahun balik modal. Make sense gak? Apanya? Kayak Ekspektasi 3 tahun, 4 tahun. iya, nge-expect 3 tahun, Make 4 tahun. sense dong. Malah gue yakin banyak penonton di sini merasa 3-4 tahun itu lama lagi. Karena kan mindset Mungkin. sekarang maunya baliknya cepet langsung. 1 bulan. 1 bulan kali 2 gitu. Ceter. Beggar. Gak bisa sih, susah sih bro. Kayaknya kalau sebulan kayak itu. Kayaknya mending bener sih kalau mindsetnya gitu sih mending kripto aja. Oke. Bisa kali 2 lu bisa hilang 50% juga kan? Iya, bener. Atau bisa habis. Bener. Gitu. Oke. Nah, next gue pengen nanya, ini kan tadi berarti di early phase ketika mau di-invest ya. Kita sekarang ngomongin ketika lu sudah menginvest. Pernah nggak lu ketemu red flagnya setelah, gue udah masuk lagi ya, gitu loh. Kayak ibarat kata lu kalau deketin cewek pas PDKT-nya itu, wah anjir, perfect nih, perfect. Pas nikah muncul tuh red flagnya. Pernah nggak ketemu case itu? Pernah. Gimana ceritanya? Akhirnya gue keluar juga sih dari company-nya. Oke. Jadi kayak gue invest ke salah satu anak muda gitu ya. Terus Oke. boleh gak sih disebut? Jangan deh. Hah? Jangan deh. Enggak. Bukan. Ceritanya. Ceritanya. Ya ceritanya aja. Ceritanya. Jadi gue invest ke salah satu anak muda. Terus susah ya komunikasinya. Hilang-hilangan gitu. Hilang-hilangan. Terus nanti kalau nggak mau dikat aja nih. Oke. Hilang-hilangan. Terus kayak gue udah kasih petunjuk. Kayak lu kesini dong kita ngobrol. Susah banget. Gue sebagai orang yang berpartner mau invest dan mau ngasih, udah pernah ngasih job gitu loh. Jadi kayak dia kayak company yang sistemnya kerja sama gue gitu loh. Terus kayak gue udah kasih project failed, banyak projectnya failed, nggak bisa pegang.
Oke. Lu harus belajar dong gimana bisa pegang. Gue bukan nggak nyoba ngasih, gue ngasih fail semua gitu loh. Nah gue suruh datang buat kita coba introspeksi lah. Lu mau nggak belajar ini tim gue ready nih buat backup. Nggak mau mintanya project terus, minta duit mulu, red flag. Oke. Dan itu juga kesalahan gue karena gue langsung dari awal langsung lihat oh bagus nih kerjanya langsung di ini ya. Nggak terlalu deket, nggak terlalu dalam galinya. Oke. Nah, tadi kan kita udah bahas di early stage, terus ketika ongoingnya. Salah satu problem yang mungkin banyak founder hadapi ketika membangun bisnis itu juga burnout. Dan burnout ini gua rasa bisa dua penyebabnya, Tom. Either dia tiba-tiba dapat duit yang gede banget. Burnoutnya misalnya apinya itu padam karena dia merasa udah cukup. Itu satu ya. Kenapa lu ketawa? Gak apa-apa. Oke. Yang kedua itu adalah dia merasa burnout karena nggak ada hasil juga gitu loh. Jadi merasa anjir lah gue kerja ngapain nggak dapat apapun. Ya. Nah, pernah nggak lu ketemu case begini dan biasanya gimana kalau di sini ada teman-teman di sini yang lagi memulai bisnis dan lagi ada di salah satu fase ini? Oke. Menurut gua wajar. Jadi bukan nggak boleh menurut gua. Sangat wajar. Burnout wajar. Burnout wajar. Oke. Ya tinggal setelah burnout, what kind of activity that you do, apa yang kamu lakukan, dan apa yang akan kamu lakukan, saat itu untuk mungkin ya refreshing dan lain-lain, dan apa yang akan kamu lakukan. Menurut gua tipsnya itu doang sih, karena menurut gua nggak masuk akal ya kalau orang dibilang nggak boleh burnout. Gua sendiri juga pernah burnout, apalagi tahun lalu pas gua lagi bener-bener high pressure. Tahun lalu itu setengah tahun doang ya. Jadi gue masuk sama Coindro kan bulan 5 ya. Bulan 5, bulan 6 berarti. Bulan 6 sampai bulan 12 itu gue akuisisi 4 sampai 5 company. Setiap bulan ada. Dan lu tahu sendiri gue masih handle personal brandingnya orang klien gue gitu ya. Itu lumayan burnout sih. Pressure-nya di mana-mana. Dan yang gue lakukan adalah waktu itu gue cerita ke Coindro, terus Coindro bilang kayak relax Tom, kamu lari terlalu cepat ini gitu, santai dulu gitu, kayak gak apa-apa gitu, take a breath gitu. Oke. Nah, uniknya itu yang gue notice malah burnout lu itu terjadi ketika lagi di peak-peaknya dong, berarti kan lagi bagus-bagusnya. Gimana caranya supaya mungkin teman-teman di sini ya, yang berarti kan tadi kita udah solve yang duit lu lagi banyak, tapi capek, pressure-nya banyak. Bagaimana yang nggak ketemu hasil? Salah. Apa? Kayak gue harus klarifikasi. Okay. Justru karena kemarin waktu bulan 6 sampai 12 itu, itu tidak sesuai ekspektasi. Bagus tapi tidak sesuai duitnya, ekspektasi. Hasilnya, ngerti nggak? Loh, tapi lu invest ke 5 company. Iya, bagus-bagus. Tapi di dalam pressure-nya waktu itu pengen lebih gitu loh. Kayak this is bukan sesuatu yang gue harapin. Contoh misalnya gue pegang project nih ya. Projectnya itu udah bagus banget nih. Project utama gue tahun lalu nih. Viral banget. Salesnya ngacir banget. Tapi sama targetnya masih 1/5 gitu loh. Jadi meskipun bagus tapi burnout-nya karena nggak sesuai ekspektasi ini. Yang di set. Jadi ngerasanya justru kayak nggak perform.